Pak Pahala selamat malam, Mbak Titi selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Itu 239 anggota Dewan belum melapor LHKPN, sejauh ini alasannya apa aja Pak Pahala? Kalau alasan tentunya nggak bilang ke kita lah. Itu saya kalau ditanya alasannya apa mungkin ke anggota Dewan yang lebih tepat. Tapi maksud saya ini sebenarnya pembaharuan. Jadi kan setahun sekali mereka harus update gitu ya. Jadi kayak pajak ini sebenarnya jatuh temponya juga 31 Maret. Kita bikin mudah kalau memang tidak ada perubahan, tinggal ambil data yang lama, di save, submit, udah gitu aja. Tapi nyatanya agak sulit, yang bikin kita agak khawatir karena 2019 dipaksa KPU dalam tanda kutip itu 100% semua tuh. Karena nggak boleh nyalek kan kalau nggak kirim LKP itu 100%. Dan sekarang nggak ada yang dipaksa? Apa harus paksa-paksaan nih kita nih gitu ya, jadi itu yang kita khawatir. Tapi begini, tadi Anda bilang ada yang ketahuan tidak jujur laporannya. Ini ketahuannya bagaimana? Jadi di KPK mekanismenya ada dua. Kalau dia bermasalah, artinya ada kasusnya di penindakan, gitu ya, sedang dilidik, sedang disidik, gitu, selalu dimintakan ke kami, tolong dilihat LHKPN-nya. Jadi anak, istri, ya, itu kita lihat. Itu memperkuat tuntutan kita atau mencari tindak pidana korupsi lainnya, gitu ya. Nah, yang kedua, kita inisiatif sendiri. Misalnya kalau dari penyidik A gitu, kita lihat keluarganya. Gitu. Jadi kombinasinya, integrasinya begitu. Ya, itu yang dilakukan pemeriksaan. Dan rata-rata kalau yang diperiksa memang ya bahasa saya tidak akurat, mungkin terlalu halus gitu ya. Kalau dibilang menyembunyikan gitu mungkin terlalu brutal juga gitu. Tidak tapi match rata-rata gitu ya? memang nggak ketemulah banyak rekening yang nggak dilapor dan transaksinya luar biasa gitu. Biasanya begitu kalau pemeriksaan. Mbak Titi begini, ini tadi Ketua MPR itu beralasan masih ada pandemi. Jadi banyak anggota DPR, MPR yang belum menyerahkan LHKPN. Anda bisa menerimakah alasan seperti itu? Itu agak sulit bisa diterima ya Mbak Sofi, karena sepemahaman kami, LHKPN itu bisa dilaporkan secara daring, ya Pak Pahala ya, bisa online pelaporannya. Jadi situasi pandemi mestinya tidak menjadi hambatan. Hambatan yang paling utama dari pelaporan LHKPN para pejabat penyelenggara negara ini itikat baik Mbak Sofi. Kalau itikat baik untuk menjadi bagian dari penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, serta sungguh-sungguh ingin mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka LHKPN itu akan dikerjakan dengan senang hati. Tapi selama itikat baik dan nilai-nilai anti korupsi itu belum terinternalisasi dengan sungguh-sungguh, maka LHKPN itu hanya akan menjadi kewajiban formal yang dipenuhi untuk menggugurkan apa yang ada di dalam teks undang-undang. Makanya isinya jauh dari kebenaran, apa yang menjadi aset tidak dilaporkan, karena itu hanya dianggap basa-basi formalitas, bukan substansi yang menjadi komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih. Ini ngomong terus terang saja ya, karena di tengah tingginya problem korupsi kita, sebenarnya kalau pejabat publiknya terbuka, transparan, dan akuntabel soal harta kekayaan, dia bisa menjadi instrumen kontrol yang luar biasa, menjadi alat kendali yang efektif untuk menjaga para pejabat kita dari berbuat menyimpang terkait dengan apa yang dia lakukan selama menjadi penyelenggara negara. Saya harus beri disclaimer dulu bahwa sebelum tayangan ini, hari ini kami sudah mencoba untuk menghubungi sejumlah anggota DPR untuk minta respons atau minta penjelasan. Kira-kira tadi yang seperti disampaikan Pak Nainggolan, Pak Pahala, apa alasan banyak rekan-rekan di DPR belum menyerahkan LHKPN tapi tidak ada yang bersedia untuk hadir malam hari ini? Mbak Titi? Tapi kalau kemudian, tadi Pak Pahala juga sempat bilang, dulu kan 2019 dipaksa oleh KPU, karena kalau nggak bisa ikut pemilu begitu. Saat ini tidak ada paksaan, seharusnya adakah sanksi? Kalau ada, sanksi seperti apa yang harusnya diberikan kepada anggota Dewan yang masih bandel soal LHKPN? Iya, ini betul Mbak. Jadi kalau lagi menjadi peserta pemilu, satu hal yang paling mereka takuti itu adalah didiskualifikasi dari proses kontestasi. Nah sayangnya ketika sudah menjabat, sanksi administratif yang berkaitan dengan jabatan atau kemudian keamanan posisi yang mereka pegang, itu tidak tersedia. Jadi ada diskonektivitas begitu ya. Coba kalau sanksinya misalnya Pak Pahala, sanksi administratifnya gitu ya,
diberi peringatan sampai 2 kali atau 3 kali tetap tidak dipenuhi dalam tempo yang tentu tidak panjang, tapi singkat ya, karena ini kan kewajiban, maka dia bisa di PAW gitu ya Mbak Sofi ya, pergantian antar waktu begitu. Saya yakin itu bisa langsung 100% tuh Pak Pahala. Tapi ini harus ada kemauan dari partai politiknya dong? Bukan hanya kemauan dari partai politik, hulunya itu di regulasinya Mbak Sofi. Oke. Kalau regulasinya sudah bicara seperti itu, ada sanksi administratif yang memberi efek jerah, karena ini terkait dengan anggota dewan itu kan harus akuntabel, melaksanakan undang-undang. Kalau disumpah itu kan jawabannya sumpahnya isinya jelas ya. Sumpah janji sebelum dia menjabat, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, setia pada konstitusi. Nah sebenarnya ketika dia tidak melapor, dia kan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah melanggar sumpah janji dan etika begitu. Sayangnya ini terputus nih Mbak Sofi dengan sanksi yang memberi efek jerah begitu. Jadi seolah-olah ya sudahlah saya melapor apa adanya saja, toh kebenaran laporan saya juga tidak akan berdampak pada posisi saya, atau kemudian ketika saya tidak melapor pun ya paling diumumkan, habis itu masyarakat lupa. Betul. Nah ini yang jadi problemnya Mbak Sofi. Pak Pahala, tapi kalau misalkan ada anggota DPR yang tidak punya kesadaran pribadi, menyerahkan LHKPN yang sejujur-jujurnya, apa sih dampaknya untuk upaya pemberantasan korupsi kalau masih banyak pejabat yang seperti ini? Jadi kesulitan ini, nambahin Mbak Titi, kesulitan kita buat anggota DPR dan DPRD waktu itu ya. Karena sanksinya disebut di undang-undang sanksi administratif oleh atasan. Jadi biasanya itu harus punya atasan. Masalahnya anggota DPR, DPRD ini nggak punya atasan. Dia merasa oke. Nah soal sanksi benar Mbak, sebenarnya dulu waktu awal reformasi ini, setahu saya ada satu paket undang-undang yang dibuat untuk menerjemahkan TAP MPR soal KKN ini. Jadi yang pertama harta kekayaan ini, tapi satu lagi siapa lembaganya, itu KPK, dan yang ketinggalan adalah sanksi. Waktu itu setahu saya ada 2, tidak menyampaikan kena sanksi, dan menyampaikan tidak benar pun kena sanksi. Nah karena yang ini ketinggalan, sekarang jadi kita ributnya susah nih, sanksi administrasi atasan, jadi macam-macam atasan, ada yang potong gaji, ada yang ini, ada yang gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak punya atasan langsung kayak legislatif, mentok kita. Yang lebih serius lagi, kalau dia lapor nggak benar. Kalau kena penindakan aja dia bisa jadi masuk lagi nambah. Dari 350.000 kan nggak mungkin kita periksain satu-satu. Selama 4 tahun kita juga 1.600, itu pun order penindakan. Nah maksud saya, kalau ada sanksi ini, gitu ya, sanksi tidak menyampaikan, sanksi menyampaikan tidak benar, baru serius tuh. Artinya KPU oke lah, itu semacam sporadik gitu, dan buktinya mereka patuh. Apalagi kalau ada sanksi dalam bentuk regulasi yang lebih kuat kayak undang-undang yang dulu dicita-citakan satu paket keluar. Waktu kita sangat singkat, saya harus mengakhiri di sini, tapi terima kasih atas penjelasan Pak Pahala dan analisis dari Mbak Titi. Singkat tapi sangat bermanfaat karena kejujuran dari para penyelenggara negara, para pejabat negara adalah salah satu kunci kalau kita sebagai negara Indonesia mau keluar dari korupsi. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih Pak Pahala sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus ya.